saudara sekalian. Ya kita sama-sama lagi melapor kan tidak ada penyelesaiannya. Kita sampaikan di pihak kepolisian saudara sekalian. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwasanya kejadiannya suara, jangan pernah takut untuk menyampaikan ketidakadilan di negeri ini, karena kita dilindungi undang-undang yang dimana menyampaikan pendapat di muka umum nomor 9 tahun 1909 masa live. Bahwa katakan menjanjikan kesejahteraan bagi warga seluruh Indonesia, kawan-kawan sekalian. Keadilan perlu ditegakkan. Sebab banyak indikasi kasus-kasus yang lain. Banyak kasus-kasus yang lainnya mangkrak, kawan sekalian. Sebagai contoh adalah kawan kita, kawan Syukron, yang kemudian pelapor kawan-kawan dalam mengawal aksi penganiayaan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dan sampai pada hari ini belum mendapat penahanan dari pihak polisian. Sementara kita berada di sini sudah jalur dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2008 tentang kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 bahwa jika ada pelapor yang sudah menunjukkan bukti yang cukup, maka pihak kepolisian harus melakukan pemanggilan dan penahanan kepada pelaku tindak pidana. Kami sampai pada hari ini, sejak 2021 sampai hari ini, tidak ada tindak lanjut dari pihak kepolisian. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2021 ditegaskan bahwa pelaku tindak pidana yang melakukan kegiatan pelanggaran hukum di negeri ini, pihak polisian harus melakukan pemanggilan secara paksa kepada pihak pelaku pidana. Oleh memang kita duduk dan berada pada hari ini di Ruang Terik Matahari di lampu merah Kabupaten Maros sebagai bentuk perhatian kita, sebagai perjuangan kita bahwa keadilan harus ditegakkan di Kabupaten Maros. Semoga ke depannya teman-teman tetap semangat kepada dari teman-teman. Sesuai dengan koordinasi kita akan lanjut ke Polres Maros untuk mempertanyakan, karena PPO menjauhi tadi menyatakan di Facebooknya bahwasanya ada aparat yang berkomunikasi oleh DPO. Konten sekalian, ini menjadi pertanyaan besar buat kita. Siapa aparat tersebut yang berkomunikasi dengan Mujawid Arif? Itu bisa diakses di Facebooknya, dan saya juga membawa, tapi tidak pernah lagi ke DPR dan kembali ke
lampu merah diberikan dan berjalan. Silakan. Kemudian mobil saudara yang lalu. Boros. Banyak konten, siap. Live streaming nih, Komandan. Live streaming, siap. Pelan-pelan. Teman-teman, pelan-pelan dulu, stop. Tunggu teman-teman yang lain di belakang. Oke, jadi posisinya sekarang berada di Patung Kuda, lampu merah Patung Kuda Maros ya. Mendapati DPO Mujawi Sari agar segera melapor ke pihak yang berwajib untuk segera ditangkapnya DPO Mujawi Sari. Saya juga sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Maros, insya Allah siap untuk mengkawal kasus-kasus yang mangkrak di Kabupaten Maros. Jangan takut untuk bersuara masyarakat Maros, jangan takut untuk menyampaikan kebenaran di muka umum. Itu gunanya kita bermasyarakat untuk saling membantu, saling tolong menolong, saling bahu membahu, untuk dimana keadilan itu seharusnya sama rata, bukan lagi milik para pejabat atau para yang memiliki kewenangan di negeri ini atau orang-orang yang memiliki uang di negeri ini. Jangan sampai seperti itu. Saya sampaikan lagi kepada masyarakat Maros, ketika ada pelaporan di Polres Maros lantas tidak diindahkan atau tidak ada tindak lanjutnya, maka sampaikan ke aliansi pejuang keadilan Kabupaten Maros untuk mengawal kasus tersebut agar kita semua sama-sama mendapatkan keadilan di negeri. Jangan sampai oknum pejabat, oknum pengaman yang mempermainkan kasus-kasus keadilan di negeri ini. Jangan sampai itu terjadi kepada masyarakat Maros. Kita sama-sama rata di depan hukum. Tidak ada yang membeda-bedakan kita. Maka ketika ada orang Maros yang tidak mendapatkan keadilan, itu wajib kita sama-sama untuk membantu. Karena sejatinya keadilan itu sistematis dan harus semua warga negara mendapatkannya, bukan hanya orang-orang tertentu. Saya sampaikan kepada masyarakat Maros bahwa ketika ada kasus yang mangkrak, ketika ada persoalan di Polres Maros, jangan pernah diam, jangan pernah membiarkan, atau jangan pernah hanya percaya kepada instansi saja, tetapi butuh pengawalan untuk bagaimana supaya menjadi perhatian. Baik, mohon maaf kepada para pengguna jalan di Kabupaten Maros. Kami bukan untuk mengambil jalan tak atau mengganggu aktivitas tak. Ini ada kasus sejak tahun 2021, tapi sampai saat ini belum terselesaikan. Maka daripada itu, kami meminta kepada masyarakat Maros untuk mengawal kasus tersebut sampai tuntas.
Makanya di posisinya pada saat ini berada di depan Polres Maros. Para peserta aksi akan selanjutnya melakukan aksi di depan Polres Maros. Kita perlu murni untuk menyampaikan aspirasi kita, menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya ada kasus makar di Kabupaten Maros yang dimana tidak boleh kita biarkan, tidak boleh kita biarkan. Kita sama-sama mengawal kasus tersebut agar di kemudian hari tidak ada lagi orang-orang yang tidak merasakan keadilan di negeri ini, kawan-kawan sekalian. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbuka sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Amma ba'd. Baik kawan-kawan sekalian, hari ini kita melanjutkan aksi kita yang kedua, yang dimana kita sampaikan kepada pihak kepolisian bahwasanya kami akan mengawal aksi ini dengan melakukan aksi pembisan. Dan alhamdulillah hari ini jelas kita dimudahkan untuk melakukan aksi tersebut, lagi-lagi untuk mengawal kasus yang sebenarnya sudah selesai, yang seharusnya menjadi prioritas, yang seharusnya menjadi tindak lanjut yang lebih, tetapi sampai hari ini tidak menemukan penyelesaian, kawan-kawan sekalian. Saya yang ingin sampaikan, baru-baru ini pihak DPO Mujawid Arif membuat status bahwasanya ada aparat yang meminta untuk bapaknya membuat video untuk meredam aksi demonstrasi, kawan-kawan sekalian. Betul? Saya sampaikan itu tidak ada hubungannya. Kami tidak ada hubungannya dengan Bapak DPO Mujawid Arif. Saya sampaikan itu tidak ada hubungannya kita. Tetapi lantas kenapa DPO orang yang dicari-cari oleh Polres Maros ini lantas dengan gamblangnya mengatakan bahwa ada aparat yang meminta. Saya punya bukti, saya bisa klarifikasi. Ini yang menjadi pernyataan. Aparat siapa? Apakah aparat desa yang memang bersentuhan langsung dengan demonstrasi? Ini menjadi pertanyaan. Aparat yang mana yang berkomunikasi oleh DPO Mujawid Arif dan meminta hal-hal yang tidak semestinya itu, kawan-kawan sekalian. Betul? Hari ini kita akan sampaikan bahwasanya lagi-lagi DPO Mujawid Arif dengan gambangnya membuat status-status dengan enaknya, dengan santainya, seolah-olah tidak ada beban, seolah-olah seperti bukan orang dicari di negeri ini. Apakah seperti ini, kawan-kawan sekalian? Pernah teman saya berkata di dalam, kalau kita melakukan tindak pidana, lantas ditangguhkan, lantas si pelaku keluar negeri, si penangguh tidak dapat atau tidak dipersoalkan, itu enak sekali. Maka saya disarankan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Apakah seperti ini di negeri kita? Ketika kita memukul, ketika kita melakukan tindak pidana, lantas ditangguhkan oleh pengacara, lantas kita enak keluar negeri. Dengan enaknya kita melolosi bandara, dengan enaknya kita mendapatkan visa. Itu saya rasa tidak semerta-merta kalau keluarga tak bukan salah satu anggota dewan, kawan-kawan sekalian. Tangkap dan penjarakan. Apakah itu harus menjadi motivasi setiap rakyat di negeri ini? Harusnya kita punya salah satu saudara kita, salah satu keluarga kita yang menjadi pejabat, lantas supaya kita bisa kembali hukum. Ini menjadi pernyataan. Ini harusnya menjadi problema di negara kita yang menjadi pencarian solusi buat para pengamanan, kawan-kawan sekalian. Jelas sekali di Facebooknya dia menyebut saudaranya
dia menyebut saudaranya yang di mana dia salah satu anggota Dewan DPR Provinsi. Ini membuktikan bahwasanya si DPO ini bangga punya saudara seorang anggota Dewan. Si DPO ini tidak pernah khawatir punya saudara anggota Dewan. Bukan kita yang menyebut, bukan teman-teman yang menyampaikan, tetapi dengan gamblangnya DPO Mujawid Arif menyampaikan di Facebooknya, membagikan seluruh dunia bahwa saya ini DPO, saya ini pencariannya bukan skala Indonesia, tetapi sudah Interpol, tetapi saya masih bisa bermain Facebook, saya masih bisa membagikan hal-hal yang memang saya ingin bagikan, dan menyebut salah satu anggota Dewan yang di mana itu menjadi tolak ukur masyarakat, itu menjadi panutan masyarakat sebagai anggota Dewan. Tetapi buktinya kawan-kawanku sekalian, teman-teman aksi sekarang ini menjadi motivasi bahwasanya cita-cita kita bagusnya menjadi anggota Dewan, kawan-kawanku sekalian. Cita-cita kita bagusnya punya jabatan di negeri ini, lantas kita bisa bermain oleh keadilan di negeri ini, kawan-kawanku sekalian. Betul? Jangan sampai masyarakat terlihat kecil, masyarakat tidak punya pendidikan, masyarakat tidak punya uang, masyarakat tidak berpakaian rapi, masyarakat tidak berpakaian perlente, lantas bisa seenaknya dipermainkan di negara ini, kawan-kawanku sekalian. Maka saya sampaikan kepada masyarakat Maros, jangan sampai terulang kembali, jangan sampai kita yang menjadi korban, jangan sampai kita yang dianiaya, lantas semua diam, semua membiarkan, seolah-olah hanya satu kata yang diberikan sama kita, sabar meki. Begitu memang ji, sabar meki, orang kecil jeki, sabar jeki, tidak ada anggota Dewanta, sabar meki, bukan ki keluarga orang yang berada di negeri ini. Saya rasa seharusnya kata-kata seperti ini tidak harus keluar dari mulut siapapun. Seharusnya kata-kata seperti ini tidak mesti ditulis oleh siapapun, karena keadilan itu sistematis, karena keadilan itu seharusnya dirasakan oleh seluruh masyarakat yang dimana mempunyai KTP, dilindungi oleh negara kita, kawan-kawan sekalian. Ingat, kita ini masyarakat yang patuh dari setiap apa yang disampaikan pemerintah kita saat ini, patuh dengan aturan-aturan yang dibuat oleh anggota-anggota Dewan kita. Kita semuanya patuh, dan hari ini kita melakukan aksi demonstrasi. Itu bentuk kepatuhan kita terhadap negara, itu bentuk implementasi kita terhadap aturan undang-undang, kawan-kawan sekalian. Lagi-lagi, kita bukan ingin membuat onar di negara kita, kita bukan ingin melakukan tindak pidana di negara kita. Lagi-lagi kita hanya ingin menyampaikan, kasus ini kapan selesai, kasus ini kenapa bisa seperti ini, kasus ini apakah akan terulang lagi kasus-kasus seperti ini. Jangan sampai banyak sekali kasus yang mungkin mangkrak di Polres Maros, kawan-kawan sekalian. Ini menjadi pertanyaan besar buat masyarakat. Apakah masyarakat takut untuk menyampaikan kebenaran? Apakah masyarakat takut untuk menyampaikan kebenaran? Apakah masyarakat takut untuk berbicara kebenaran di muka umum? Saya sampaikan bahwasanya Aliansi Pejuang Keadilan Kabupaten Maros akan siap mengawal setiap kasus-kasus mangkrak yang ada di Polres Maros, kawan-kawan sekalian. Untuk menambah ritme pergerakan, saya akan kembalikan ke operator selanjutnya. Baik kawan-kawan sekalian, hari ini kita kembali lagi turun ke jalan, kembali lagi ke salah satu gedung instansi kepemerintahan. Satu instansi pemerintahan. Instansi ini dibentuk bukan atas dasar kekuasaan negara. Instansi ini dibentuk atas kedaulatan rakyat, kan kawan sekalian. Atas kedaulatan rakyat. Yang seharusnya kalian yang berikan amanah, kalian yang diberikan tanggung jawab,
sudah sepatutnya, sudah seperlunya, sudah wajibnya untuk menjalankan kewajibannya untuk mengayomi masyarakat dan kawan sekalian. Ada kasus yang semacam ini, silakan ditindaklanjuti. Kenapa mesti kita harus turun aksi baru ada tindak lanjut dan kawan sekalian? Masalah ini sudah bergulir sejak tahun 2021. SP1, SP2AP-nya baru muncul kemarin lagi, Pak. Setelah surat aksi masuk, baru ada SP2AP terbarunya. Dari tahun 2001, A1 dan A3-nya. Ini baru ada SP2AP terbarunya lagi. Apakah kita harus semua seperti ini? Harus kembali turun aksi seperti ini? Baru mau didengar kembali. Baru mau dilihat kembali kasus kita. Padahal kan tidak. Sudah sewajarnya. Sudah sewajibnya kasus-kasus yang semacam ini. Aku tampil transparansi dan akuntabilitas seorang kepolisian kembali dipertanyakan. Kita kembali ke sini bukan untuk yang hanya kita bawa adalah bagaimana satu warga negara menjadi pemicu kawan-kawan sekalian untuk menjadi pergerakan kita. Karena ada indikasi yang membuat mangkrak kasus ini. Kami tidak tahu siapa yang dibaliknya, tetapi kami berhak beropini yang semacam itu. Sebab kalau kami dilarang beropini, kalau kami tidak diberikan beropini kawan-kawan sekalian, terus siapa yang mengawasi mereka? Kawan-kawan sekalian, bahwa kembali lagi dengan kasus ini dibuktikan bahwa kita kembali mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas dari instansi kepolisian kawan-kawan sekalian. Baik kawan-kawan sekalian, hari ini menjadi bukti kita bahwa kita pastikan jangan sampai ada dari warga Maros itu mengalami senasib semacam ini kawan-kawan sekalian. Kasus perkaranya dimangkrakkan. Jangan sampai kawan-kawan sekalian bahwa krisis hukum akan mengundang krisis sosial. Itu yang perlu kita analisis baik-baiknya. Bahwa krisis hukum mengundang krisis sosial. Kita tidak mau itu terjadi. Maka daripada itu, sebagai pihak kepolisian, maka tolong kerjakan tugasnya sebaik-baiknya. Supaya apa? Tidak ada krisis sosial yang akan terjadi. Krisis awal sosial terjadi karena ada dua prinsip. Prinsip ekonomi dan prinsip hukum. Kalau kedua prinsip ini menjadi krisis, maka jangan sampai kawan-kawan sekalian. Kita tidak mau, tapi ini menjadi indikasi akan terjadinya krisis sosial kawan-kawan sekalian. Baik, saya berikan kembali ke baik kawan sekalian. Itulah tadi penyampaian saudara kita, saudara Adi. Sekali lagi sebelum kita bergeser ke DPRD Kabupaten Maros, saya sudah sampaikan bahwasanya kasus ini saya akan kawal sampai selesai. Saya akan melakukan aksi kamisan ketika kasus ini tidak terselesaikan kawan-kawan sekalian. Sebenarnya bukan hal yang rumit. Karena kenapa DPO ini terlacak? DPO ini menyebarkan video-video, foto-fotonya di media sosial. Bukan seperti DPO korupsi yang dimana tanpa jejak, yang dimana susah dilacak. Ini DPO yang gampang sekali dilacak. Saya juga sampaikan bahwa hanya kepada masyarakat Maros, penyampaian dari pihak kepolisian Winter bahwasanya DPO Mujawid Arif berada di Arab Saudi. Saya sampaikan kepada masyarakat Maros, ketika mendapatkan DPO Mujawid Arif di Arab Saudi, maka sampaikanlah ke pengamanan setempat di sana bahwasanya ada DPO Interpol yang mana red notice-nya itu telah keluar kawan-kawan sekalian, dan bisa sama-sama kita akses di web Interpol red notice kawan-kawan sekalian, yang dimana ini sudah jadi buronan internasional, sudah menjadi perhatian pihak keamanan di seluruh dunia. Maka saya sampaikan buat kawan-kawan sekalian, buat orang-orang atau masyarakat di Kabupaten Maros, ketika ingin melakukan perjalanan umroh dengan dekat ini dan menemukan DPO Mujawid Arif, itu video fotonya tersebar, foto DPO-nya tersebar di Instagram Reskrim Polres Maros kawan-kawan sekalian. Itu bisa kita lihat yang mana yang dimaksud DPO Mujawid Arif
atau menghubungi nomor yang tertera di pernyataan sikap yang kita bagi-bagikan. Baik kawan-kawan sekalian, kita tertib untuk bergeser ke DPR di Kabupaten Maros. Baik kawan-kawan sekalian, kita tertib, tidak seolah-olah menggas-gas motornya di kepolisian. Kita tertib saja untuk bergerak tinggal lagi-lagi. Waktu kita ini pengawalan untuk bagaimana sama-sama sadar akan tanggung jawab dan keadilan itu bukan hanya untuk mereka terhadap bukan hanya dia yang bisa diperbaiki dan bisa diperbaiki. Keadilan itu seharusnya sudah sewajarnya, sudah seharusnya semua masyarakat, semua masyarakat di Kabupaten Maros itu harus mendapatkan keadilan tersebut. Kita sampaikan ke wakil rakyat kita, semoga wakil rakyat kita tidak reaktornya dan menerima kita untuk menyampaikan aspirasi kita. Baik, terima kasih dulu. terakhir dilakukan. Mendatanginya dengan bersemangat, dengan sopan dan santun. Kami mau dianggap tamu dan dijamu ataupun tidak, itu bukan menjadi perhatian kami berbicara. Dari teman-teman saksi, teman-teman saksi, kumpul di depan tandus teman-teman. Hari ini kita sampaikan di depan DPR Kabupaten Maros dan Terbesar. Saya sampaikan kepada Bapak Dewan terhormat bahwasanya ada kasus di Kabupaten Maros sejak tahun 2021 sampai tahun ini 2023 belum terselesaikan. Kami sampaikan kepada Bapak Ketua DPR untuk bagaimana aspirasi ini dikawal, Pak. Aspirasi ini diperhatikan, Pak, karena jangan sampai ada kasus-kasus berikutnya yang di mana rakyat Kabupaten Maros merasakan ketidakadilan di negeri ini. Saya sampaikan sedikit, Pak, kronologi kasus Saudara Sukran di tahun 2021. Saudara Sukran melapor di Polres Maros terkait kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Saudara DPO Mujawid Arif, yang di mana Saudara DPO Mujawid Arif ini sudah lari kabur ke luar negeri. Tapi apa yang dilakukan oleh pihak yang berwajib? Tidak ada dan banyak seolah-olah membiarkan. Saya sampaikan, Pak, bahwasanya DPO Mujawid Arif pernah ditangkap di Polres Maros
tapi ditangguhkan oleh pengacara. Lantas kenapa bisa seorang yang ditangguhkan bisa lari ke luar negeri? Ini menjadi pertanyaan besar, Bapak DPR yang terhormat, semua anggota DPR yang terhormat. Kami sampaikan DPO Mujawid Arif memiliki salah seorang anggota Dewan di DPR Provinsi Sulawesi Selatan. Ada Pak Dewannya DPO Pak, ada Pak Dewannya DPO Pak. Saya sampaikan ki korban tidak ada Pak Dewannya. Korban tidak ada Pak Dewannya. Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros yang dimana mewakili aspirasi warga masyarakat Kabupaten Maros yang seharusnya peduli terhadap warganya, seharusnya peduli terhadap aspirasi masyarakat Kabupaten Maros. Pertanyaannya di mana semua beban anggota DPR, semua anggota DPR? Pak, suratku sudah 2 kali masuk ke kantor Pak. Apa perhatian Pak? Jangan kadang datang lagi masyarakat seolah-olah meminta belas kasihan untuk dipeduli. Saya rasa tidak Pak, saya rasa tidak. Tapi detak-detak bilang ini, jangan seolah-olah masyarakat itu dipeduli. Betulkah sudah dekat-dekat waktunya? Jangan sampai masyarakat dikumpulkan ketika dekat-detak waktunya. Mengerti pasti apa yang dimaksud dekat-dekat waktunya? Pak, tolong Pak, Saudara Sukran, kita sebagai Dewan Pak, saudaranya juga seorang anggota Dewan Pak, yang dimana dengan gamblamnya dia menyebut namanya saudaranya di media sosialnya Pak. Apakah tidak prihatin itu? Semua seluruh anggota Dewan yang terhormat di Kabupaten Maros, ada masyarakat tak, ada warga tak Kabupaten Maros yang dimana seharusnya kita peduli juga. Kasusnya di-approve, dikawal, dipertanyakan sampai selesai. Apakah karena kakaknya sebagai anggota Dewan, lantas kita menjaga, lantas kita tidak mau terlihat, lantas kita seolah-olah tuli dan tidak mau mendengarkan? Lagi-lagi, apakah kekecewaan masyarakat Maros terhadap anggota Dewan di Kabupaten Maros ini lantas membiarkan hal-hal seperti ini terjadi? Saya sampaikan kita, bagaimana perasaan ketika kita yang dianiaya, lantas yang menganiaya itu pergi ke luar negeri, didukung oleh salah satu anggota Dewan DPR Provinsi. Bagaimana perasaan Pak? Bagaimana perasaan Pak? Bagaimana perasaan Bapak ketika kita yang dianiaya, ketika keluarga kita, anak kita, saudara kita yang dianiaya? Bagaimana perasaan kita dan DPO lari ke luar negeri? Apa yang kita harus lakukan Pak? Kami sudah koordinasi sana sini untuk bagaimana DPO ini ditangkap. Tapi apa Pak? Lagi-lagi masyarakat harus dengan berteriak-teriak, harus dengan datang bergerombol, harus dengan memakai aturan nomor 9 tahun 1998. Bagaimana cara mengungkapkan pendapat di muka umum? Itu tidak bisa masyarakat Pak. Itu yang bisa dilakukan orang-orang kecil. Itu yang bisa dilakukan orang-orang yang tidak memiliki jabatan, tidak memiliki uang. Lagi-lagi ini cerminan ketidakadilan di negeri kita. Kita selalu diperhadapkan dengan orang-orang yang memiliki jabatan. Sebenarnya yang mengacaukan negeri ini bukan rakyat itu sendiri, tetapi oknum-oknum pejabat yang dimana tidak mau sesuai dengan aturan. Betul kawan-kawan sekalian? Kalau kuliah dia, tidak ada kepala anggota DPR di dalam, mau dengar? Kalau dilihat dia, bapak-bapak pengamanan dari Satpol PP dan kepolisian yang adil. Di mana si Bapak Dewan? Di mana sih? Jangan seolah-olah kita masyarakat ini dibutuhkan ketika waktunya dekat-dekat. Kami meminta Pak untuk adanya pengawalan di DPR terhadap kasus ini Pak. Kasus ini sudah 2021.
Ini sekarang 2023. Di mana keadilan itu, Pak? Di mana keadilan itu? Keadilan itu tidak kami lihatkan di kasus saudara Sekelat. Saya sampaikan lagi kepada seluruh DPRD, seluruh anggota DPRD Kabupaten Maros, tade Pak, tade Bu, jangki seolah-olah ini menjadi pembiaran, jangki seolah-olah ini tidak mau terlibat karena kakaknya dia seorang anggota dewan. Jangki seperti itu jangan sampai ada lagi kode masyarakat Maros yang orang kecil, orang tidak punya, tidak ada anggota dewannya, lantas dia tidak mendapatkan keadilan di negeri ini. Semua sama di mana tak? Kumpul. Lanjut. Tadi kita ditawari sama bapak-bapak kepolisian untuk ketemu di dalam, tetapi kalau bisa, ya alhamdulillah ada masyarakat Kabupaten Maros yang datang di gedung DPR lantas dijamu seperti tamu. Walaupun kita tidak mengharapkan itu, tetapi sayang ternyata tidak ada anggota DPR di dalam, kawan-kawan sekalian. Apakah ini bukan jam kerja, kawan-kawan sekalian? Kita sebagai masyarakat yang dimana hak pilih kita terhadap mereka, jangan melihat dapil saat ini. Kalian sudah terpilih, kalian sudah mengemban amanah untuk mengawal aspirasi masyarakat Kabupaten Maros. Tapi sampai saat ini kalian seolah-olah tidak mau dengar, kalian seolah-olah tidak mau tahu, kalian seolah-olah membiarkan saja, tidak mau ikut campur. Lantas kenapa BPO jauh dari ini punya kakak ataupun kerabat yang dimana seorang anggota DPR provinsi yang dimana kalau ketika serata jabatan dia lebih tinggi karena di DPR provinsi. Betul kawan-kawan sekalian? Ini saya sampaikan ke masyarakat Kabupaten Maros. Kalau ada kasus yang mangkrak, kalau kita tidak mendapatkan keadilan di negeri ini, terkhususnya di Kabupaten Maros, mari bersama-sama Aliansi Pejuang Keadilan Kabupaten Maros untuk mengawal setiap kasus-kasus yang dimana tidak mendapatkan keadilan, tidak ada penyelesaian dan seolah-olah dibiarkan karena kalian orang kecil, kawan-kawan sekalian. Betul. Keluar. Tidak, begini Pak. Bagusnya kan anggota dewan adalah orang yang sebenarnya diberikan amanah langsung kepada rakyat untuk menerima aspirasinya, bukanlah pimpinnya, karena sejatinya bukan kami tidak percaya, tetapi sebenarnya seorang pelayan masyarakat itu menyambut masyarakatnya dengan senyuman, menyambut masyarakatnya dengan sopan dan santun. Tetapi buktinya tanya sampai hari ini kita tidak mendapatkan di gedung DPR Kabupaten Maros dan sekalian. Ingat, saya sampaikan kepada kalian untuk sebagai penyemangat kawan-kawan sekalian. Saya ingatkan kepada kalian semua bahwa ini adalah negeri kita, tanah nenek moyang kita yang diwariskan kepada leluhur kita, yang dimana direbus dengan darah dan semangat agar anak cucunya tidak lagi merasakan penjajahan di negeri ini. Betul. Saya sampaikan bahwasanya semua orang-orang terdahulu di negeri ini bersama-sama bersatu padu untuk menghilangkan penjajah, dalam arti tidak ada lagi penindasan di negeri ini, kawan-kawan sekalian. Betul. Maka seharusnya kita sebagai generasi selanjutnya, kita orang-orang yang diberikan amanah warisan terhadap leluhur kita, kita tidak boleh gentar di tanah kita sendiri, kita tidak boleh takut di tanah kita sendiri. Ingat, ini warisan orang-orang terdahulu kita, bagaimana perjuangan mereka diceritakan di sejarah. Kita tahu semua, mereka berdarah-darah, kehilangan nyawa, semangat mereka tidak pernah padam agar di mana anak cucu mereka tidak lagi merasakan ketidakadilan.
tidak lagi merasakan adanya pembeda-bedaan sosial. Tetapi kenyataannya kawan-kawan sekalian, kita masih sama. Hari ini kita masih merasakan ketidakadilan di negeri ini kawan-kawan sekalian. Betul? Baik kawan-kawan sekalian. Baik kawan-kawan sekalian. Ini menjadi warning untuk seluruh anggota Dewan di Kabupaten Maros, bahwasanya ketika setiap aspirasi ini, setiap ada surat datang, bohong kalau kalian tidak tahu akan ada aksi demonstrasi hari ini. Kami memasukkan surat 5 hari sebelum kami melakukan aksi demonstrasi. Sebenarnya tawaran-tawaran untuk masuk menyampaikan aspirasi bukan dari pihak kepolisian, bukan dari pihak mana-mana. Seharusnya kalian berdirilah anggota Dewan kami yang terhormat, yang kami cintai, yang datang menemui kami menyampaikan kenapa sih, ada apa sih, apa masalah apa. Ini yang kami harapkan. Kami seolah-olah tidak dianggap, masyarakat saat ini tidak dianggap. Banyaknya masyarakat Kabupaten Maros yang datang ingin bertemu dengan wakilnya, bertemu dengan orang yang diberikan jabatan untuk mengawal aspirasi masyarakat Kabupaten Maros. Tapi sampai saat ini mereka tidak ada kawan-kawan sekalian. Ini membuktikan bahwasanya apakah salah ketika kita masyarakat Kabupaten Maros, ketika dia membutuhkan kita di tahun ini, membutuhkan kita di tahun depan, lantas kita tidak ada. Bagaimana kawan-kawan sekalian? Apakah karena dekat-dekatnya, karena Maudi baru mendekat, baru bertanya sini kita, datang ke sini kita, abang tadi sini kita. Alasan resus sekali kawan-kawan sekalian. Ini menjadi memang polemik bahwasanya aksi kita, surat kita masih sebelum sudah jauh-jauh hari. Ini sudah 2 kali menyurat. Di mana Pak Dewanta? Apakah ketika sudah dekat waktunya ini kita juga tidak memperdulikan mereka? Kita tidak usah dekat-dekat sama mereka, karena kita tahu mereka mendekat, mereka membuat kita seolah-olah tidak dihargai. Itu setiap 5 tahun sekali kawan-kawan sekalian. Betul? Kalau dekat-dekat ini, dia mencari di mana sih? Kumpul sih. Ini menjadi bahasa klasik buat para anggota Dewan di Kabupaten Maros kawan-kawan sekalian. Seharusnya jangan hanya melihat hal-hal yang sebenarnya tidak perlu diperhatikan kawan-kawan sekalian. Tetapi bukti nyatanya kami yang di sini sudah berapa kali menyurat ke DPR, tidak pernah diperhatikan. Betul? Perhatian ini tidak ada. Apakah saya bertanya ke anggota Dewan, apakah kalian tidak menganggap kami ini sebagai rakyat Kabupaten Maros? Apakah kami tidak berhak untuk bertemu dengan kalian, tidak berhak untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi yang kami rasakan, berkeluh kesah kepada kalian-kalian yang dulu, kalian-kalian yang diamanahkan oleh undang-undang untuk membawa aspirasi-aspirasi kami? Betul? Kami sangat kecewa dengan hari ini. Harapan kita ada Pak Dewan Terpedol, ada yang anggota Dewan di Kabupaten Maros, atau Muiji, sampaikan sih, rasa apa sih? Tapi buktinya apa? Lagi-lagi masyarakat Maros dibuktikan tanda perilaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros. Dan saya ingatkan, gedung ini dibangun dengan hasil keringat rakyat. Gedung ini dibangun dengan hasil memungut pajak dari rakyat. Gedung ini dibangun agar rakyat mendapatkan keadilan di negeri ini. Gedung ini dibangun agar ketika ada masyarakat, rakyat yang ingin lakukan memberikan aspirasinya di Dewan Perwakilan Rakyat
itu dengan nyaman karena memiliki gedung Dewan Perwakilan Rakyat Tonton Segala. Tetapi bukti nyatanya lagi-lagi kita mendapatkan anggota dewan kita tidak ada di tempat. Kalau kita datang ke sini seolah-olah tidak diinginkan bertemu, tapi kalau reses cepat sekali karena ada dana. Itu bukan kebohongan, Pak. Kita juga bisa mengakses informasi publik sesuai dengan aturan undang-undang. Karena kenapa? Setiap mereka reses ada dananya. Cepat itu. Kalau ini apa? Tidak ada. Ini yang menjadi problema di negara kita. Ketika ada nilai yang di mana itu tersebutkan, di mana itu kelihatan, lantas baru bisa dijamu, baru bisa dilihat manusia, baru bisa dilihat rakyat terkecil. Betul. Ini yang sebenarnya seharusnya kita sebagai rakyat Kabupaten Maros, orang-orang Kabupaten Maros, tidak boleh lagi ada yang seperti ini di negara kita. Tidak boleh lagi membiarkan seperti ini di negara kita. Saya ingatkan ketika ada keluarga, ada teman, ada orang yang kita kenal, lantas ada kasusnya mangkrak, tidak dipeduli atau tidak ada tindak lanjutnya, maka saya sampaikan, insya Allah Aliansi Pejuang Keadilan Kabupaten Maros akan mengawal kasus tersebut sampai selesai. Betul kawan-kawan sekalian? Adik, baik untuk lanjutan mempergerakan kayaknya bagus kalau lama-lama di sini sebelum bergeser di sini aksi terakhir kawan-kawan. Karena ini menjadi ultimatum somasi buat anggota DPR bahwa hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 ada segerombolan rakyat, orang-orang yang ingin bertemu Bapak Ibu anggota DPR tapi tidak diterima karena mereka tidak ada di tempat bersalah. Betul? Baik, untuk menambah pergerakan saya kembalikan ke peratus selanjutnya. Baik kawan-kawan sekalian, seperti yang kita dengar tadi dari orator sebelumnya, bahwa hari ini pihak DPR yang terhormat lagi mengalami mengadakan rapat reses. Jadi hari ini kita tidak sempat untuk bisa menyampaikan langsung bahwa ada perkara semacam hal ini. Kita hari ini belum bisa secara langsung untuk menyampaikan kepada komisi yang bertanggung jawab tentang hukum dan hak asasi manusia, kawan-kawan sekalian. Maka dari itu kawan-kawan sekalian, hari ini bukan sebagai akhir dari aksi kita, akan ada aksi Kamisan seperti yang kita sudah lakukan 2 kali ini. Bahwa kembali kita menginginkan bahwa kasus yang semacam ini menjadi perhatian baik kepada anggota dewan yang menjadi fungsi kepengawasan terhadap instansi pemerintahan untuk kembali mengevaluasi hasil kerja mereka. Bahwa hari ini apakah tidak ada evaluasi yang dilakukan? Mengapa ada hal kasus semacam ini yang terjadi pada pemerintah Australia? Kembali kita pertanyakan, apakah fungsi kepengawasan dari anggota dewan? Apa yang dia lakukan? Apakah hanya dengan reses saja yang dia lakukan, kata sekalian? Kalau rapat masalah anggaran kita, kalau ada rapat masalah mana ada sekalian? Kalau ada kita rapat, Oke, jadi selanjutnya akan bergeser ke
bertanggung jawab kepada fungsi pengawasan itu? Itu menjadi pertanyaan kita kawan-kawan sekalian. Bahwa hari ini kita menyatakan pula bahwa hari ini bukan aksi terakhir, akan ada aksi susulan, bahkan bisa lebih besar daripada ini. Kami tidak menginginkan hal itu, tetapi ketika kasus-kasus yang semacam ini tidak terjadi, maka kita tidak akan lakukan aksi yang semacam ini. Jika semua berjalan secara ideal, maka tidak ada aksi yang seperti ini kawan-kawan sekalian. Karena ada masalah yang menjadi pemicu untuk kita semua untuk beraksi yang semacam ini kawan-kawan sekalian. Kita pertanyakan kembali fungsi kepengawasan, baik dari komisi yang bertanggung jawab soal hukum dan HAM kawan-kawan sekalian. Bahwa benar hak asasi kita kembali dirampas. Kenapa kita katakan demikian kawan-kawan sekalian? Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan keadilan, siapapun orangnya, tidak memandang bulu. Mau kalian anggota rakyat, mau kalian anggota DPR, mau kalian orang biasa, mau kalian sebagai buruh kerja, kalian tetap mendapatkan kepastian keadilan kawan-kawan sekalian. Betul, semua orang sama di warna hukum. Founding father kita kalau mengusung dan menjadi ideologinya kita masing-masing bahwa keadilan rakyat, keadilan rakyat. Ketika aksi yang terjadi seperti ini menjadi pemicu bahwa adanya kesalahan-kesalahan di dalam adanya kebobrokan di dalam instansi pemerintahan kita kawan-kawan sekalian, baik yang menegakkan hukum, baik yang mengawasinya. Apa yang terjadi jika seluruh masyarakat tidak percaya lagi adanya DPR? Apa yang terjadi ketika seluruh masyarakat tidak percaya lagi kepada kepolisian? Apa yang terjadi? Kami tidak menginginkan hal itu. Karena kita cinta sistem kita ini. Karena kita cinta sistem demokrasi yang memberikan kebebasan kepada seluruh negara. Tetapi jangan lupa, kebebasan itu perlu dijaga oleh negara kawan-kawan sekalian. Yang memberikan kebebasan itu bukan negara. Yang memberikan kebebasan itu bukan kepolisian. Tapi kebebasan adalah hak setiap warga negara. Saya punya kebebasan. Saya punya kebebasan. Kita semua punya kebebasan. Tapi bukan diberikan oleh negara. Itu secara kognitif hadir dalam hal tubuh kita sebagai manusia kawan-kawan sekalian. Maka hari ini kembali kita merayakan demokrasi, bahwa kita berhak menyampaikan aspirasi kita. Tapi bukan cuma dipandang sebagai aspirasi, tetapi ini perlu menjadi prioritas utama atas tuntutan rakyat itu sendiri. Bahwa betul sekali dikatakan orator sebelumnya, bahwa ketika kita menganalisis kasus ini, maka akan hadir opini yang di luar sana. Sekarang kita pikirkan masing-masing dengan sekalian. Sekarang kita buka pikiran kita. Kasus ini sudah berjalan dari tahun 2021. Sekarang tahun 2023. Ada selama waktu yang begitu lama menangani kasus semacam ini. Padahal kasus ini tidak dikategorikan kasus yang sulit. Padahal prosedur kepolisian mengatakan bahwa kasus sulit pun waktu penyelidikannya ada 120 hari kawan-kawan sekalian. Tetapi ini mangkrak bertahun-tahun. Setelah aksi masuk baru ada SP2P-nya. Padahal kan tidak seperti itu. Ini jelas melanggar administrasi. Prosedurnya jelas. Tetapi ini terjadi. Ironi bagi kita semua. Bahwa hari ini pun kita lakukan. Aksi yang ini kita pun lakukan. Bahwa kita menyatakan ada kebobrokan di dalam fungsi keamanan itu sendiri. Jelas kita mencintai kepolisian. Mereka punya kewajiban soal itu. Tetapi sebagai fungsi kepengawasan, kami meminta anggota dewan untuk kembali mengevaluasi
kasus-kasusnya itu. Kami tidak tahu berapa banyak kasus yang mangkrak semacam ini. Tetapi ketika kasus yang mangkrak semacam ini banyak, sekarang kami mempertanyakan fungsi kepengawasan dari anggota Dewan. Itu yang menjadi ironi bagi kita semua. Maka dari itu kawan-kawan sekalian, kita tegaskan kembali, kita kembali menginginkan bahwa anggota Dewan betul-betul punya kepedulian terhadap kasus yang semacam ini, kawan-kawan sekalian. Hari ini bukan aksi terakhir seperti yang kita sepakati bersama, tetapi akan ada aksi kamisan selanjutnya untuk mengawal kasus yang semacam ini, sehingga warga Kabupaten Maros tidak mengalami kasus yang semacam ini pula, kawan-kawan sekalian. Betul, kawan-kawan sekalian? Baik, kawan-kawan sekalian, untuk itu saya berikan kepada orator selanjutnya. Baik, kita akan bergeser ke titik aksi kita, kawan-kawan sekalian. Kita bersiapkan, ya betul, sampah tata wana kita buang pada tempatnya, bukan di dalam kantor DPR, bukan di tempat sampah, dibuang di tempat sampah. Pokok